Seorang anak di Makassar, Sulawesi Selatan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit karena ambulans yang ditumpanginya tak diberi jalan oleh pengendara lainnya. Kami tidak dibukakan jalan, tidak ada tim eskor. Pasien saya meninggal di atas mobil pengantaran dari Talasalapan menuju RS Dayak, meninggal di Urip karena tidak ada yang membukakan jalan. Ini kami tidak dibukakan. Video yang viral ini diduga direkam oleh sang sopir ambulans yang membawa anak tersebut. Dalam video juga terdengar suara tangis histeris keluarga pasien di dalam ambulans. Sang anak yang tengah dalam kondisi kritis akhirnya meninggal dalam perjalanan di jalan Talasapang menuju Rumah Sakit Dayak. Di sisi lain, polisi menyebut tidak ada pengendara yang menghambat perjalanan mobil ambulans tersebut. Pengantaran dari Talasalapan menuju RS Dayak, meninggal di Urip. Untuk mengetahui bagaimana kronologi sebenarnya di balik viralnya pasien ambulans yang meninggal dalam perjalanan, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Komang Suartana. Selamat sore, Pak Kabid. Selamat sore, Mbak Putri. Iya, selamat sore, Pak Komang. Bagaimana kronologis yang sebenarnya ini, Pak? Terima kasih Mbak Putri. Akan kami luruskan pemberitaan yang ada di media sosial terkait dengan informasi adanya masyarakat yang membawa ambulan sehingga anaknya meninggal. Kalau kita lihat dari apa yang kita ditayangkan itu tidak benar. Karena kita ketahui bahwa perjalanan kendaraan ambulan yang melalui jalan yang dilalui itu tidak padat. Yang kedua, kita mengajak masyarakat, sudah mengimbau kepada masyarakat apabila ada ambulan yang sudah menjadi prioritas di dalam pengawalan, itu masyarakat akan menepi. Tetapi di dalam perjalanan informasi adalah anaknya meninggal. Perlu kita luruskan kembali bahwa kita sudah menyampaikan melalui Direktorat Lalu Lintas setiap ambulan ataupun pembawa jenazah yang melewati jalan raya harus dikawal oleh anggota Polri sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Lalu Lintas nomor 134, ya, pasal 134, di mana prioritas yang diberikan adalah yang pertama adalah bagi pengawalan ambulan, yang kedua adalah pemadam kebakaran, yang ketiga adalah presiden, yang keempat duta, dan seterusnya. Tetapi kita ketahui bahwa ambulan di dalamnya tidak terisi alat-alat medis yang dilengkapi untuk membantu anak kecil tersebut. Sehingga dalam perjalanan anak tersebut meninggal. Yang kedua yang kita ketahui bahwa kenapa ambulan tidak membawa ke rumah sakit terdekat. Kita ketahui yang dilalui adalah 5 rumah sakit yang ada di Sulawesi Selatan. Mengapa rumah sakit yang terjauh yang dibawa terhadap korban tersebut? Nah, disinilah perlu kita sesalkan apa yang disampaikan dari inisial M, sopir ambulan, yang kendaraannya tidak dilengkapi dengan peralatan medis, sehingga mengakibatkan anak tersebut meninggal. Ya. Kita ketahui bahwa anak yang meninggal tersebut sudah mengalami sakit kronis, ya, sesak, yang seperti yang disampaikan oleh orang tuanya. Di sini perlu kita ketahui juga bahwa pihak kepolisian atas perintah Bapak Kapolda selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Apapun yang dibutuhkan, diperlukan masyarakat untuk kelancaran di dalam pembawaan korban maupun jenazah, itu harus dikawal oleh anggota Polri sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 di pasal 134 dan 135. Nah, ini tidak dilakukan karena kita ketahui bahwa di Sulawesi Selatan banyak sekali pengawal-pengawal yang dilakukan oleh masyarakat yang ugal-ugalan. Yang kita ketahui bahwa pengawalan itu tidak memiliki kualifikasi pengawalan, di mana di dalam pengawalan itu kita mengetahui bahwa selalu mengalami selalu melakukan tindakan-tindakan yang arogansi, yaitu melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap pengendara lainnya. Yang kedua, kendaraan roda 2 yang mengawal ambulan atau jenazah itu juga masuk tol. Ini yang dilarang oleh Bapak Kapolda, sehingga Bapak Kapolda melakukan tindakan untuk mengambil alih bahwa pengawalan yang dilakukan adalah oleh polisi. Gitu, Mbak. Ya,
Pak Komang, apakah sopir ambulans ini sudah dipanggil untuk dimintai keterangan, Pak? Untuk sopir ambulan, Saudara M itu sudah dipanggil oleh intelijen dan juga oleh Direktorat Lalu Lintas untuk diminta klarifikasi. Alasannya apa membuat berita di media sosial terkait dengan pengawalan tidak ada eskortnya, itu Mbak. Ya. Pak Komang, kalau sudah dimintai keterangan, kita pengen tahu alasannya. Mungkin kenapa harus dibawa ke rumah sakit yang jaraknya lebih jauh, padahal sudah ada beberapa rumah sakit yang dilewatkan. Nah, ini masih kita dalami, Mbak. Masih kita dalami apa alasan daripada sopir membawa korban ke rumah sakit yang terjauh dari tempat tinggalnya. Padahal kalau kita lihat dari tempat tinggal korban dengan rumah sakit terdekat itu sangat dekat, Mbak. Apa mungkin ada permintaan keluarga begitu, Pak, dari keterangan keluarga? Ini masih didalami, Mbak. Apakah ada permintaan dari keluarga masih didalami oleh anggota intelijen sama anggota Direktorat Lalu Lintas. Baik. Lalu motivasi sopirnya kemudian membagikan video yang dia rekam ini apa, Pak? Mungkin motivasinya begini, Mbak. Kalau kita ketahui bahwa ada perintah Bapak Kapolda untuk menertibkan pengawalan roda 2 yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, otomatis masyarakat yang melakukan pengawalan itu mungkin ada yang tidak suka dengan apa yang menjadi kebijaksanaan Bapak Kapolda. Nah, di sini kita ketahui bahwa pengawalan yang dilakukan oleh masyarakat itu ada yang dibayar, Mbak. Oke, baik. Pak, terakhir Pak, kalau melihat kasusnya seperti ini apakah bisa dikenakan pidana, Pak? Kalau kita lihat ini hanya pelanggaran, Mbak. Pelanggaran, itu perintah Bapak Kapolda. Kita akan melihat dulu apa motifnya menyebarkan video-video yang diviralkan di media sosial. Nah, nanti kita lihat apakah ada unsur pidananya atau tidak, Mbak. Itu. Baik, terima kasih banyak informasinya Kombes Pol Komang selaku Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan. Selamat sore, Pak.